Assalamualaikum. Senang sekali saya Despira Sahnas bisa kembali menyapa kamu di OBS, obrolan bersama Sita Nala. Kali ini saya sudah bersama Dokter Gigi Cici Karina dan Dokter Gigi Diah. Mereka berdua ini adalah sebagian dokter gigi yang ada di RSUP Dr. Sita Nala Tangerang. Episode kali ini kita akan membahas seputar kesehatan gigi dan mulut. Langsung saja kita sapa dua dokter cantik ini. Halo dokter. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya dok? Sehat. Dokter gigi RSUP Dr. Sita Nala cantik-cantik dan masih muda. Boleh ya perkenalkan diri dulu untuk sahabat OBS yang ada di rumah. Silakan. Boleh. Dokter. Halo sahabat OBS, perkenalkan aku Dokter Gigi Cici Karina. Saat ini bekerja di Poliklinik Gigi RSUP Sita Nala. Dan halo, aku Dokter Gigi Diah Munci Aulia, sama bekerja di Poliklinik Gigi RSUP Dr. Sita Nala. Membahas kesehatan gigi dan mulut, kan ada tuh sebagian orang awam tidak mengerti kan betapa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Karena biasanya kan kalau ada yang baru sakit gigi itu baru berobat ke dokter ya kan. Kalau nggak ada keluhan apa-apa nggak ke dokter. Sebenarnya seberapa penting sih menjaga kesehatan gigi dan mulut menurut dokter? Oke, jadi menjaga kesehatan gigi dan mulut itu sangat penting ya. Karena kan ketika kita menjaga kesehatan gigi dan mulut itu akan mempengaruhi kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Jadi kan seperti yang kita tahu, kalau mulut itu kan merupakan organ awal ya dok ya, pada saat kita memasukkan makanan yang nantinya akan dicerna oleh sistem pencernaan tubuh kita yang lain. Jadi kalau misalkan gigi kita tidak dirawat, pasti kan akan menimbulkan suatu penyakit. Nah, infeksi dari penyakit tersebut bisa menjalar juga ke organ tubuh kita yang lain gitu. Jadi sebenarnya itu satu kesatuan. Maka itu penting banget sebenarnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Jadi kalau kita bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita gitu. Oke. Dokter Diah, gimana sih kita bisa tahu caranya kondisi gigi kita kalau kita kan nggak ada keluhan nih? Keadaan gigi kita tuh dalam keadaan sehat tuh kayak gimana tuh dok? Oke, kondisi gigi dan mulut yang sehat. Biasanya yang sehat ya tidak ada keluhan. Tapi kalau misalnya kayak pasiennya mengeluh adanya bau mulut, terus ciri-ciri itu ya? tidak sehat biasanya. Terus giginya ketika minum yang terlalu dingin, yang terlalu panas, terus pasiennya sering ngilu giginya, itu juga udah ada masalah salah satunya ya, di kesehatan gigi dan mulutnya. Kalau ada terlalu sering minum panas dan dingin itu sering ngilu tuh. Ya, itu berarti udah ada tanda. Itu berarti kalau giginya ada masalah. Kita dalam keadaan tidak sehat ya. Itu udah warming. Itu udah tanda-tanda. Kalau misalkan apa sih penyakit-penyakit yang ada di mulut dan gigi tuh biasanya apa aja sih seputar penyakit di gigi dan mulut selain yang aku tahu ya, karena gigi berlubang gitu biasanya tuh apa aja tuh dok? Jadi kalau kita bahas penyakit gigi dan mulut itu kan sebenarnya banyak banget ya dok ya. Cuman benar yang tadi kakak bilang yang paling rata-rata orang keluhkan atau orang awam tahu itu kan sebenarnya seperti gigi berlubang atau karies gigi kita bilangnya. Kemudian ada karang gigi yang nantinya kalau misalkan karangnya numpuk nggak dibersihin itu bisa jadi goyang giginya. Bisa juga ya mempengaruhi dari karang gigi yang banyak itu. Bisa. Terus sariawan nih dok ya. Sariawan. Terus sekarang ini baik orang dewasa maupun anak muda kayak kita itu sering ngeluhin gigi bungsu yang numbuhnya tuh nggak pada posisinya. Posisinya jadi tuh kayak miring atau gitu. kita sebutnya impaksi. Jadi sebenarnya banyak kak. Cuman mungkin itu yang paling sering lah yang paling sering dikeluhkan. Terus ya dok ya, nanya nih aku penanganan masalah gigi di RSUP Dr. Sita Nala ini gimana dok? Kayak tadi kalau misal gigi berlubang harus diapain gitu biasanya penanganannya di RSUP Dr. Sita Nala Tangerang ini? Jadi biasanya kalau pasien datang itu kita disuruh untuk foto panoramik dulu. Di foto ronsen ya, foto ronsen. Berarti emang nggak langsung ditindak ya? Lalu pengecekan dulu ya. Jadi kita foto ronsen dulu, abis foto ronsen biasanya dilihat tuh kondisi giginya gimana. Kalau misalnya berlubang besar tapi dia masih bisa dipertahankan nih, itu masih bisa dilakukan namanya perawatan saluran akar. Nah nanti setelah perawatan itu selesai baru gigi ditambal seperti gigi semula lagi maksudnya. Nah tapi kalau misalnya giginya udah gerowak banget, ya udah rusak parah lah, terus goyang biasanya, itu harus dicabut biasanya. Terus dicabutnya tuh biasanya di RSUP Dr. Sita Nala ini langsung dicabut aja. Kalau di sini kita untuk pencabutan gigi ya, kita dites cek lab dulu, ada cek labnya. Jadi kan harus foto panoramik ya. Terus nanti untuk lakukan tindakan pencabutan biasanya dicek lab dulu. Berarti memang harus melalui beberapa tes ya, dok, yang nggak langsung dicabut. Nggak langsung berarti ditindak. emang keselamatan pasien itu nomor pertama ya. Benar. Biar aman juga
juga gitu. Ya karena kan pasien punya kondisi-kondisi sistemik Ya. kayak diabetes, betul. terus darah tinggi. Oh, itu gitu. juga harus hati-hati. Ya itu harus itu mempengaruhi juga dari gigi itu. itu harus dipertimbangkan untuk lakukan. Berbahaya juga berarti untuk yang tadi mempunyai penyakit tertentu. Iya, penyakit sistemik lah. Oke, Dok, membahas tadi kan gigi ya, Dok ya. Sebenarnya ada nggak sih dari dokter sendiri cara memilih sikat gigi dan pasta gigi yang baik? Karena kan banyak banget nih produk-produk di pasaran kan, saking banyaknya jadi bingung nih milih yang baik dan benarnya tuh kayak gimana, Dok? Mungkin aku bahas dari sikat giginya dulu ya. Kalau sikat gigi itu yang baik itu yang bulu sikatnya halus, terus ujungnya itu lancip gitu. Tapi kalau kita bahas pasta gigi, sebenarnya kan pasta gigi banyak ya Kak ya. Jadi sebenarnya itu balik lagi ke pasiennya masing-masing atau ke kitanya masing-masing gitu. Kadang kan mungkin aku pakai pasta gigi yang A, aftertaste-nya kurang nyaman di aku, berarti aku nggak nyaman, aku bisa ganti opsional ke pasta gigi yang lain gitu. Sebenarnya basicnya tuh pasta gigi semuanya sama ya Dok ya. Sama sih. Dan fungsinya juga sama gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah cocok-cocokan dari kita aja ya. Sebenarnya semua pasta gitu baik ya, merek apapun itu baik. Yang penting tadi pasta memilih sikat gigi yang ujungnya lancip dan yang bulunya halus. Iya. Dokter, dia kalau misalkan cara menyikat gigi yang baik dan benar itu gimana sih, Dok? Kadang kan aku juga kalau suka bangun kesiangan ya terlambat, suka main gosok gigi aja tuh. Iya, biasanya pasien sikat gigi kencang-kencang. Semakin kencang semakin bersih ya. Padahal Itu gimana, Dok? Yang baik dan benar itu, Dok. Yang penting itu semua permukaan gigi itu tersikat. Nah, permukaan gigi tersikat, sikat gigi pelan-pelan aja, pelan gitu kan. Jadi untuk yang bagian, biasanya pasien tuh salah untuk sikat gigi bagian depan gigi atas sama gigi bawah. Biasanya sikat gigi ya sikat aja kan, yang penting kesikat semua. Saya mah sikat aja, Dok. Yang penting udah kesikat bersih lagi. Pikiran saya sih gitu, Dok. Jadi biasanya pasien salah kalau untuk yang di bagian atas, misalnya gigi atas nih ya. Kepala sikatnya diarahkan ke bawah gitu ya, Dok ya? Berarti ya. Berarti gini ya. Gini ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah. Jangan yang gitu. Makanya tadi Dokter Cici bilang milih yang ujungnya lancip dan yang lembut ya. Iya, jadi biar sela-sela itu ya. Sela-selanya biar keangkat semua ya, Dok ya. Selain sikat gigi juga harus flossing sih. Iya. Kayak benang gigi itu. Jadi sela-sela di sisa makanan yang ada di sela-sela gigi itu bisa keambil juga gitu. Jadi pakai benang gigi itu nggak bahaya, Dok? Enggak, itu malah harusnya flossing. Iya, namanya flossing ya, atau disebut juga benang gigi atau dental floss. Ya, dental floss. Enggak kok, nggak bahaya. Malah itu bagus ya. Terus untuk poliklinik gigi yang ada di RSUP Sitanala itu apa aja sih, Dok? Bisa disebutin? Poliklinik maksudnya? Kayak poli umum, eksekutif. Yang jadi kalau di Sitanala itu kan kebagi jadi 3 ya. Ada yang menangani BPJS, umum, sama eksekutif. BPJS juga ada ya. Ada. Nah, kalau yang eksekutif itu, Dok, apa sih kelebihannya tuh? Aku menarik deh dengernya. Yang eksekutif. Kalau eksekutif kan namanya aja, Dok, eksekutif ya kayak. Jadi pelayanannya lebih cepat. Lebih cepat. Gak perlu ngantri lah istilahnya. Jadi kakak misalkan sakit gigi, aduh urgent banget nih, pengen banget ditindak gitu ya, itu bisa ke eksekutif. Ya apalagi kalau pemeriksaan gigi itu setahu saya nggak sebentar. Betul. Ya, satu orang minimal bisa 30 menit. Jadi lebih santai lah. Jadi itu nggak nunggu lama ya kalau eksekutif. Jadi kakak bisa langsung dikerjakan lah gitu. Dikerjakan. Boleh lah, nanti aku mau coba main-main ke gigi. Sekalian nih ya, Dok ya, kita kan lagi tren yang namanya bleaching gigi tuh ya, Dok ya. Sekarang nih sebenarnya bleaching gigi tuh bagus nggak sih, Dok, untuk kesehatan gigi kita ini? Sedangkan kalau pengen di bleaching tuh biar kelihatan wah cantik tuh ya, giginya putih bersih. Sebenarnya itu bagus nggak sih, Dok, untuk kesehatan gigi kita? Jadi sebenarnya perawatan gigi itu ada plus minusnya lah ya. Jadi bleaching gigi itu adalah kan mewarnai giginya tuh berubah dari warna yang misalnya kuning. Iya, kuning. Jadi rata-rata sih yang kuning pengen jadi putih ya, Dok ya. Itu dia menggunakan yang namanya bahan kimia. Jadi diaplikasikan pada permukaan giginya kalau bleaching. Nah, itu sebenarnya dampak negatifnya tuh ada beberapa. Yang paling sering pasien keluhkan itu adalah gigi yang sensitif. Yang tadi misalnya terlalu sering minum yang terlalu dingin, yang terlalu panas, terus ngilu biasanya. Itu biasanya karena bleaching tuh
itu mempengaruhi juga Iya. yang tadinya tidak sensitif jadi sensitif ya Iya, dok ya. biasanya. Terus Selain itu juga karena dia dilapisin gitu kan di permukaan giginya, jadi permukaan gigi tuh jadinya lebih rapuh. Oh, jadi mudah lebih keropos mudah gitu, ya istilahnya mudah rapuh. agak mengerikan juga sih. Iya, Tapi sekilas kelihatannya wah jadi bagus gitu ya dok ya, jadi cantik. iya, cuma Tapi jangan sebenarnya terlalu itu, sering-sering iya. juga sih sebenarnya. Ada rentan waktunya juga ya. Ada Jadi rentang jangan- waktunya. jadi Berapa jangan- lama tuh biasanya dok? Sebenarnya nggak ada waktu idealnya, Iya. tapi nggak boleh terlalu sering aja. Nggak boleh terlalu Ya, sering terus juga kan- tidak baik ya dok. Ya, dia Iya. harus menjaga makanan atau minuman yang betul. berwarna kan, kayak minum kopi, minum Iya, teh iya, gitu. iya, iya. Nanti warnanya itu bakal balik lagi lebih cepat, gampang balik lagi gitu lah istilahnya. Oh, seperti itu. Iya. Betul. Ini sebenarnya nih aku juga mau nanya ya dok ya, karena aku juga bukan tipe orang yang rajin untuk kontrol gigi Oke. aku nih. Sebenarnya kontrol gigi itu baiknya dilakukan tuh berapa kali, beri sebulan tuh berapa kali sih dok, atau berapa bulan sekali untuk kontrol gigi kita itu dok? Oke. Kalau kontrol gigi tuh idealnya tuh 6 bulan sekali. Pemeriksaan itu Iya, minimal harusnya 6 bulan sekali. Itu harus ya dok ya. Iya. Betul. Nanti kan kita dicek ya sama dokter giginya kondisi mulut pasiennya. Pasti dokter gigi tuh akan ngasih tahu, ini ibu giginya yang sebelah sini ada lubang. Kalau dibiarkan nanti yang ada lubangnya makin besar, bisa kena ke syaraf gigi, malah sakitnya lebih parah lagi. Iya. Bisa mempengaruhi saraf juga ya. Iya gitu. Jadi Serem idealnya juga 6 bulan ya. sekali ya dok ya. 6 Terus bulan 6 bulan sekali. sekali itu juga bisa dilakukan scaling ya. Ya, pembersihan karang gigi. Oh, pembersihan Ya. karang gigi. Gitu. Sama sikat gigi tuh 2 kali sehari. Ya pagi, Pagi sama sebelum tidur. Sebelum tidur. Membersihkan karang gigi tadi ya di RSUP Dr. Sita Nala Di bisa dok? poliklinik Bisa. gigi RSUP Dr. Sinal bisa. bisa Bisa dilakukan Ayo, pembersihan Kak. karang gigi. Nanti lah aku mau coba lah ya. Iya, harus. Oke. Untuk ini kan biasanya sahabat OBS nih, jika ada yang mau konsultasi sama dokter-dokter gigi yang cantik ini, tadi yang mau bersihin karang gigi, mau periksa gigi berlubang, bisa ditemui hari apa aja sih dokter gigi? Kami di poliklinik gigi itu buka dari Senin sampai Jumat. Ya, untuk jamnya ya jam pelayanan poli. Ikutin pelayanan poli. Ikutin pelayanan poli kita. Oke, terima kasih ya dokter Iya, sudah sama-sama. memberikan edukasi masalah kesehatan gigi. Ya. Semoga bisa bermanfaat ya Ya, untuk sahabat amin. OBS yang ada di Amin. rumah. Nah, itu dia tadi sedikit perbincangan mengenai kesehatan gigi dan mulut bersama dokter gigi Cici dan dokter gigi Dia. Semoga bisa bermanfaat. Untuk para sahabat OBS, jika ingin berobat dan bertemu langsung dengan dokter-dokter yang cantik tadi, bisa langsung datang ke Poliklinik Gigi RSUP Dr. Sita Nala Tangerang. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sita Nala hebat, masyarakat sehat.